Ya pemirsa, saatnya saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Valeri yang ada di gedung KPU Jakarta. Kita bergabung dengan Valeri terkait situasi terkini seperti apa. Valeri, sudah selesai agenda penetapan, bagaimana pantauan Anda di lapangan saat ini? Ya Yohana, situasi terkini di gedung KPU RI pasca penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Saat ini untuk Presiden dan juga Wakil Presiden sudah meninggalkan KPU RI, begitu pula jajaran mulai dari partai politik dan ataupun gabungan partai politik yang turut hadir, kemudian juga ketua umum dari partai politik, kemudian juga untuk pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin Iskandar juga seluruhnya sudah kembali untuk menjalankan agenda selanjutnya masing-masing. Informasi terbaru yang kami dapatkan adalah kami baru saja selesai berbincang dengan Komisioner KPU RI Idam Holik menanyakan khususnya terkait dengan surat undangan ataupun kehadiran dari paslon 03 yang pada pagi hari tadi tidak hadir dan juga mengikuti sidang pleno terbuka untuk penetapan presiden dan juga wakil presiden RI. Dinyatakan oleh pihak KPU RI bahwa pada dasarnya ada dua jenis surat yang dikirimkan kepada masing-masing tamu undangan tidak terkecuali untuk paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, begitu pula dengan partai politiknya. Dan terkait dengan hal yang diutarakan oleh tim dari Ganjar Mahfud yang menyatakan seharusnya surat tersebut sudah diterima sejak kemarin karena sudah dikirimkan baik oleh pihak KPU RI bahkan juga secara pribadi langsung dikirimkan oleh Idam Holik kepada LO dari paslon 03 dan seluruhnya seharusnya sudah diterima maksimal di kemarin malam dan bukan di hari ini. Kemudian kami juga sempat menanyakan terkait dengan mengapa surat yang diterima oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD ada yang tertanggal 24 April, itu tertanggal dikeluarkan suratnya baru hari ini. Apakah memang ada perilaku tidak netral yang dilakukan oleh pihak KPU RI terhadap paslon 03 tersebut? Ia menyatakan hal tersebut tidaklah benar, kembali menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat undangan namun memang akan dikonfirmasi ulang terkait dengan kebenaran hal tersebut kepada divisi yang khusus mengirimkan surat-surat kepada tamu undangan, salah satunya adalah paslon nomor 03. Kemudian juga tadi hal lain yang bisa kami sampaikan adalah kami juga sempat berbincang terkait dengan penggunaan aplikasi Sirekap yang sempat disinggung pada putusan Mahkamah Konstitusi perlu adanya perbaikan karena dinilai tidak netral, kurang bisa menampilkan apa yang ada di formulir C1 apabila dibandingkan kepada apa yang terjadi dan juga yang ditampilkan kepada aplikasi Sirekap tersebut. Ya, dinyatakan untuk pilkada mendatang KPU tetap akan menggunakan aplikasi Sirekap tersebut, namun tentu akan dibawa ke dalam rapat pleno Komisioner KPU RI, akan dilakukan perbaikan agar dipastikan dalam rangkaian pilkada tahapannya akan mulai sesaat lagi. Aplikasi Sirekap ini dapat membantu walaupun untuk mekanisme perhitungan tetap menggunakan rekapitulasi, namun aplikasi Sirekap diharapkan mampu untuk menampilkan data yang akurat melalui perbaikan-perbaikan yang akan segera dilakukan oleh pihak KPU RI dengan instansi terkait. Nah, kemudian juga hal lain yang tentunya tadi kita sudah saksikan bersama-sama, sudah saja selesai dilakukan penetapan oleh KPU RI terhadap Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nah, untuk rangkaiannya tadi sudah dilakukan juga pembaca berita acara, penandatanganan berita acara sebanyak 24 lembar, kemudian juga ada pembacaan pidato yang tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat. Tadi Prabowo menyampaikan pidato, ada sejumlah hal yang disampaikan dalam pidatonya tersebut. Yang pertama adalah menyampaikan pada intinya kontestasi ini sudah usai, pemilu sudah usai sehingga sudah tidak perlu lagi melakukan perlombaan, ada saling senggol, saling berlomba-lomba, dan yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk sama-sama bisa memajukan Indonesia, bisa mensejahterakan Indonesia, menghilangkan kemiskinan dan juga membawa semuanya yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Dalam hal ini juga ditegaskan yang disebutkan dengan bersatu tidak berarti harus berada maupun masuk ke dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Namun bagaimana kita bisa terus berkolaborasi dan juga bekerja sama secara maksimal untuk memajukan Indonesia ke depannya. Nah, akan ada agenda-agenda ke depannya yang tentunya masih dilakukan oleh KPU khususnya untuk Pilpres. Ada satu langkah tersisa yaitu pelantikan dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sementara demikian, Yohana, kembalikan Anda di studio. Ya, Valeri, sedikit saja untuk memastikan bahwa ketika sekarang sudah ada penetapan, berarti mulai besok KPU fokus pada jelang pelaksanaan pilkada, begitu agendanya?
Ya betul sekali Yohana, tadi dinyatakan saat ini fokus dari KPU adalah sedang melakukan legal drafting, perumusan hukum terkait dengan tahapan-tahapan pilkada sekaligus melakukan dan juga menghadiri tahapan sengketa PHPU Pileg yang saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dan mulai bulan Mei mendatang tahapan pilkada khususnya internal KPU sudah akan terus berlangsung agar rangkaian tahapan pilkada ke depannya yang mulai dari pendaftaran sejak bulan Juli mendatang dapat berjalan dengan lancar, mulai dari perbaikan Sirekap maupun juga mekanisme pendaftaran dan siapa calon-calon yang diusung serta regulasinya agar semuanya dapat terinci secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Yohana. Baik, terima kasih Valerie Budianto langsung dari Gedung KPU Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.